warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudin Panjahikmah dari kelas 11 TKRO 1 dari SMK Bunda Satria Wangon. Di sini saya akan menjelaskan materi ban dan juga pelek roda. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan, yang pertama kita harus pelajari adalah apa itu ban. Ban merupakan bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan, yang bertemu langsung dengan permukaan jalan, dan ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dari tenaga mesin ditransfer melalui ban. Jadi ketika mesin berputar langsung, ketika mobil berjalan dan juga memutar mesin, maka ban secara langsung juga akan berputar dan secara tidak langsung bersentuhan langsung dengan yang namanya jalan. Selanjutnya, yang kedua adalah kita harus mengerti tentang fungsi ban itu sendiri. Yang pertama, fungsi ban adalah ban menopang seluruh berat kendaraan. Jadi seluruh berat kendaraan yang ada pada kendaraan tersebut, maka yang pertama menopang adalah ban itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerak dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian mengontrol gerak awal, kecepatan tinggi atau rendah, pengereman dan belokan. Yang fungsi ban yang ketiga adalah menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Jadi kemungkinan besar ketika ada lubang-lubang di jalan, yang menopang langsung kejutan dari lubang tersebut adalah ban. Yang selanjutnya kita akan membahas apa itu yang namanya konstruksi ban. Jadi ban itu memiliki beberapa konstruksi, di antaranya yang pertama adalah tread. Di sini bisa dilihat, tread merupakan lapisan paling luar dari ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tread merupakan bagian-bagian dari ban kendaraan yang akan merusak tenaga dari mesin kendaraan, baik tenaga putar maupun daya pengereman. Yang selanjutnya adalah solder. Solder merupakan bagian pada ban kendaraan. Solder merupakan titik temu antara tread dan juga sidewall. Jadi solder itu sendiri sebagai penengah antara tread dan juga sidewall. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstruksi ban yang selanjutnya. Yang nomor 3 adalah sidewall. Yang keempat selanjutnya adalah bead. Yang kelima adalah breaker. Breaker itu sendiri merupakan bagian dari ban kendaraan yang terletak di antara tread dan juga karkas ban. Fungsi breaker adalah untuk menambah daya rekat antara tread dan karkas serta untuk meredam kejutan akibat permukaan jalan yang terjadi pada karkas. Jadi brake itu sendiri sebagai bahan utama untuk pembuatan ban. Setelah membahas konstruksi ban, kita masih ada lagi konstruksi ban selanjutnya yang nomor 6. Yang nomor 6 adalah belt atau rigid breaker. Yang ketujuh adalah karkas yang tadi saya bahas. Di sini karkas memiliki arti sebagai bagian dari ban kendaraan yang berfungsi sebagai casing atau sebagai pelindung dari ban itu sendiri. Yang kedelapan adalah inner liner dan inner tube. Inner liner merupakan bagian dari ban tubeless atau jenis ban yang tidak memakai ban dalam. Jadi rata-rata dari pemakaian ban tubeless itu memakai inner liner di penjelasan ini. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe ban. Ban itu dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah ban bias dan juga yang kedua adalah ban radial. Di sini bisa dilihat perbedaannya antara ban bias dan juga ban radial. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan ban biasa dan juga ban tubeless. Apa sih perbedaannya dari ban biasa dan juga ban tubeless? Yang pertama, ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban ini biasanya akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam.
Jadi ban biasa itu dilengkapi dengan ban dalam, berbeda dengan ban tubeless. Kalau ban tubeless itu tidak memakai apa itu yang namanya ban dalam, bisa dibedakan ya antara ban dalam dan ban biasa dan juga ban tubeless seperti itu. Ketika kita ingin menggunakan ban dalam ataupun ban biasa ataupun ban tubeless, kita harus paham dulu apa sih kekurangan atau keuntungan dari ban pada umumnya. Yang pertama kita akan membahas keuntungan pada ban tubeless. Yang pertama adalah bila ban tertusuk paku atau benda tajam lainnya tidak akan menjadi kempes sekaligus karena lapisan dalamnya menghasilkan efek merapatkan sendiri sekalipun tertusuk pada saat kendaraan berjalan. Biasanya tekanan udaranya tidak turun tiba-tiba yang menyebabkan pengemudi kehilangan kontrol pada kendaraan. Jadi ketika kita menggunakan ban tubeless akan menghasilkan keuntungan yang begitu besar, kayak safety yang lebih gitu. Karena apa? Ketika ada paku yang masuk ke dalam ban tersebut, maka ban tidak secara langsung berkurang tekanannya, tetapi secara sedikit-sedikit baru tekanannya akan habis. Jadi tidak berkurang efek mengurangi kecelakaan seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan ban tubeless. Selanjutnya kita akan membahas tentang ban cadangan. Setelah kita membahas kualifikasi ban, terus jenis-jenis ban, pengertian dari ban itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang ban cadangan. Ban cadangan itu bentuknya lebih kecil dari ban-ban biasanya, ban yang utama pada mobil ya. Jadi tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya ini bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Jadi ban yang ada pada bagasi kita, ban cadangan itu sifatnya hanya sementara, tidak selamanya. Jadi ketika ban standarnya terjadi kebocoran, itu ban cadangan baru berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi untuk ukurannya sendiri itu berbeda ya teman-teman. Selanjutnya kita membahas tentang sistem kode spesifikasi ban. Pada seatwell dan biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban. Jadi di ban itu sendiri terdapat beberapa kode ya teman-teman. Bisa dilihat pada bannya itu sendiri. Untuk ban radial itu biasanya terdapat huruf R, di antaranya ada pula yang mencantumkan aspek ratio. Di bannya itu kalau menggunakan ban radial itu ada huruf R-nya. Itu untuk membedakan antara itu ban radial asli atau bukan. Selanjutnya kita akan membahas tekanan udara pada ban. Tekanan udara pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendara. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Jadi ban sangat melekat pada apa itu yang namanya udara. Jadi ketika udaranya kurang ataupun berlebihan, maka akan berpengaruh pada ban itu sendiri. Contohnya bisa mengurangi ketika anginnya kurang bisa mengakibatkan kecelakaan, itu sangat memungkinkan. Yang kedua adalah apabila tekanan udara ban yang berlebihan. Yang pertama, resikonya bidang gesek tread menjadi berkurang. Yang kedua, kenyamanan berkendara juga berkurang. Yang ketiga, bagian tengah tread aus lebih cepat. Lapisan benang dan terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumbukan dari luar. Jadi ketika tekanan ban kurang itu sangat berpengaruh pada standar ban itu sendiri. Jadi apa sih fungsinya ban itu memiliki tekanan yang standar?
itu agar mengurangi efek-efek yang seperti saya sebutkan tadi. Bidang gesek thread menjadi berkurang, kenyamanan berkendara juga berkurang. Itu kan menjadi efek samping ketika kita berkendaraan mobil. Apabila tekanan bannya kurang, maka kita juga akan ketika berkendara tidak merasa nyaman. Setelah membahas tekanan ban, selanjutnya kita membahas rotasi ban. Apa itu sih rotasi ban? Rotasi itu biasa kita pahami sebagai perpindahan ataupun perputaran ya. Kalau di nalar, kalau di secara penulisan itu rotasi ban yaitu memindahkan posisi ban baik dari sisi kanan ke kiri pun dari depan ke belakang. Pemindahan ini tuh bertujuan agar menjaga tingkat keausan keempat ban seimbang. Jadi ketika di salah satu ban memiliki keausan, ketika dipindah maka keausan tersebut akan terjadi pada ban-ban yang lain agar tidak terjadi ketidakseimbangan pada ban-ban tersebut yang berpengaruh pada ketika kita berkendaraan bermobil. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu pelek roda. Untuk uraiannya sendiri yaitu ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan tetapi dipasang pada roda-roda biasanya atau dipasang pada pelek. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal maupun horizontal, beban pengendaraan dan pengereman dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. Jadi pelek itu berperan lekatnya dengan ban. Apabila ada ban maka itu harus ada pelek. Selanjutnya kita membahas tentang tipe pelek roda. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada dua tipe yang umumnya digunakan sekarang yaitu baja press dan campuran besi tuang, cast light. Jadi itu tipe-tipe pelek baja. Yang pertama kita akan membahas apa itu pelek baja press. Pelek tipe pressed steel disc wheel ini terdiri dari rim yang dilas ke disc dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dan jumlah yang banyak. Pada umumnya kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitas merata. Jadi pada umumnya kendaraan itu memakai pelek tipe baja press. Selanjutnya pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek jenis ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Jadi untuk pelek tipe ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin mobilnya itu tampak lebih keren. Tidak semestinya pelek ini digunakan oleh mobil-mobil pada umumnya, seperti itu. Sistem kode spesifikasi pelek. Ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri, biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pengertian dari ban, kualifikasi ban, jenis-jenis ban, dan juga materi yang kedua tadi adalah pelek, jenis-jenis pelek, spesifikasi dari pelek. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan ketika pengungkapan itu datang dari saya sendiri, apabila banyak kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.